Halo semuanya, selamat datang di Dark One. Di sini, kami menghadirkan kisah-kisah penuh ketegangan, aksi, dan petualangan dalam dunia fantasi yang luar biasa. Jika kalian suka cerita dengan alur menegangkan, pertarungan epik, serta karakter yang kuat dan penuh emosi, pastikan untuk like, komen, dan subscribe. Dukung channel ini agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah seru untuk kalian semua. Di sebuah gereja Pero yang serba putih, suasana terasa tenang dan hening. Namun, ketenangan itu pecah ketika seorang sabel memasuki gereja dan menemui sang uskup. Sang uskup yang sebelumnya hanya menerka-nerka, kini benar-benar kedatangan tamu yang tidak terduga. Ia menyadari bahwa ia telah menyambut seseorang yang tampaknya membawa ancaman. Sabel tersenyum dingin, menyambut ucapan uskup dengan sebuah senyuman penuh rahasia. Ia kemudian bertanya dengan suara yang dingin, mempertanyakan apakah sang apostol sudah keluar. Uskup dengan tenang menjawab bahwa ia harus keluar, namun itu hanya berlaku jika Sabel menghormati Dewi. Namun Sabel tersenyum lebih lebar. Kali ini senyumannya lebih mengerikan. Ia bertanya, apakah ia masih bisa tetap berada di tempat itu jika ia tidak menghormati Dewi? Sang uskup yang tetap tenang meskipun situasi semakin memanas, mengatakan bahwa jika demikian, ia harus menyingkirkan Sabel dengan tangannya sendiri. Tanpa peringatan, Sabel menarik pedangnya dengan perlahan. Senyum psikopat di wajahnya semakin mengerikan. Ia bertanya kepada uskup apakah ia benar-benar bisa melakukannya, apalagi jika lawannya adalah pedang pertama Zenith. Mendengar kata Zenith, sang uskup terlihat terkejut. Namun Sabel, dengan tenang dan penuh keyakinan, mengangkat pedangnya ke atas dan berkata, "Ukir kedamaian abadi." Pada ujung pedang itu, sebuah aura gelap menyelimuti, dan Sabel menegaskan bahwa mulai hari ini, Dewi akan kehilangan banyak hal dan lengser dari posisinya. Namun, cerita itu segera berganti tempat. Di luar gereja, rombongan pengikut Dewi Pero tampak berlarian, terlihat panik dan kebingungan. Ricky, yang berada di tengah-tengah kerumunan itu, terkejut dan menoleh ke arah gereja dengan ekspresi cemas. Dalam hatinya, ia bergumam tentang uskup agung yang seharusnya berada di dalam gereja. Lalu, cerita berpindah lagi, kali ini ke hutan gelap, di mana tanah hancur dan terbelah akibat serangan Beryl. Jamie yang berada di dekatnya terkejut menyaksikan kehancuran itu. Dalam hatinya, ia mengagumi kecepatan teknik pedang Beryl yang begitu sempurna, meskipun pedangnya begitu besar. Teknik memenggal yang diperlihatkan Beryl membuat Jamie merinding. Ia bertanya-tanya apakah Beryl benar-benar penguasa angin, namun Beryl yang telah menyadari kehadiran Jamie menoleh dan menanyakan mengapa Jamie ada di sana. Jamie dengan senyum kecil dan tawa terkekeh menjelaskan bahwa dirinya penasaran karena semua orang melarangnya datang ke tempat itu. Ia juga tidak menyangka bahwa bangsa iblis akan muncul di sana. Mendengar penjelasan itu, Beryl pucat meskipun ia tetap tenang dan mengatakan bahwa ia telah menyaksikan semuanya. Namun, Beryl segera bercanda dan berkata bahwa setiap orang pasti memiliki rahasia yang ingin disembunyikan. Jamie yang masih merasa terkejut dan khawatir mendekat kepada Beryl dan bertanya bagaimana Beryl bisa berada di sana, mengingat sebelumnya ia mendengar bahwa Beryl sudah pergi. Beryl menjawab dengan santai bahwa dirinya mengambil alih pekerjaan karena ia adalah orang yang tepat untuk itu. Jamie yang bingung dan semakin merasa cemas, kembali bergumam tentang pekerjaan apa yang dimaksud Beryl. Di tengah kebingungannya, Jamie dan Beryl dihadapkan oleh Tiberon, yang menatap mereka dengan tatapan tajam. Tiberon bertanya siapa Beryl, dan tampaknya ia merasa bahwa Beryl adalah seseorang yang sangat kuat. Dalam tatapan penuh intimidasi itu, Beryl tetap tenang dan memperkenalkan dirinya. Ia mengungkapkan bahwa ia adalah Beryl Onyx, seorang pencari rahasia dunia yang datang untuk mencari benda yang disimpan di tempat tersebut sesuai dengan perintah ISIS. Tiberon, yang masih curiga, menatap Beryl dengan tajam dan bertanya apakah Beryl seorang frontier. Beryl hanya meminta Tiberon untuk membuka pintu Gremia, dan ini membuat Jamie semakin bingung. Dalam kebingungannya, ia bergumam tentang apa itu Gremia, rahasia dunia, dan frontier. Tiberon, yang tidak ingin memberikan banyak penjelasan, menjelaskan bahwa ia tidak bisa membuka pintu Gremia karena pengelola Gremia saat ini bukan dirinya, melainkan orang lain. Jamie yang terkejut bertanya apakah Gremia yang dimaksud adalah reruntuhan yang ada di sana. Cerita pun berganti tempat ke reruntuhan, di mana Beryl, yang sedang menggendong Jenna dengan mudah seperti membawa barang bawaan, berjalan menyusuri lorong bersama Jamie.
Beryl menatap Jamie dan berkata bahwa ia tidak menyangka Jamie bukan hanya mengganggu bangsa iblis, tetapi juga Gremia. Mendengar itu, Jamie hanya terdiam, merasa malu dan takut, namun tidak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba, Tebron mengulurkan tangannya dan berkata, "Mari kita mulai sekarang." Dengan tinju terulur, Tebron berkata kepada Jamie, "Berikan kuasa padaku." Jamie terkejut dan berusaha menolak, bertanya mengapa dirinya yang diminta memberikan kuasa itu. Namun, sebelum ia sempat selesai berbicara, Beryl menatapnya dengan serius, yang membuat Jamie merasa terpaksa untuk memberikan kuasa tersebut. Dalam hati, Jamie bergumam, "Sialan kau, Beryl." Namun ia tetap mengikuti instruksi tersebut. Ketika tinju mereka bersentuhan, energi biru seperti petir muncul mengelilingi tubuh mereka. Tebron segera mengatakan bahwa pintu akan dibuka, dan dalam sekejap, energi biru itu mengelilingi Jamie dan Beryl. Tiba-tiba, Jamie terkejut ketika ia mendapati dirinya berada dalam pusaran air berwarna putih terang. Dari pusaran itu, seorang pria tua muncul, menyambut mereka dengan ucapan, "Selamat datang, pemilik mana hitam." Jamie, yang tidak bisa menahan rasa penasarannya, segera bertanya apakah mereka yang menghentikan proses pembajakan sistem tempo lalu. Ia menoleh dan melanjutkan dengan rasa curiga bahwa ia sudah menduga bahwa tembok api itu bukanlah hal biasa. Pria tua itu, yang mengenalkan dirinya sebagai Armeon, menjelaskan bahwa ia adalah seorang jenius pembuat artefak dan penyihir kelas 9 yang langka di dunia manusia. Jamie yang terkejut mendengar penuturan itu hanya bisa menghela napas. Armeon mengungkapkan bahwa meskipun ia pernah memiliki hubungan dengan Isis, ia bukanlah seorang frontier. Armeon kemudian menunjukkan pedang yang dilindungi oleh energi besar, dan menjelaskan bahwa ia hanya menyimpan pedang petir Gram sesuai permintaan seorang perempuan. Namun, Gremia bukan hanya tempat untuk menyimpan pedang itu. Ia membuat tempat tersebut untuk menunggu seseorang. Seseorang yang dimaksud oleh Armeon adalah pemilik mana hitam, seseorang yang memiliki kekuatan untuk membunuh dewa-dewi. Armeon kemudian mengungkapkan bahwa orang itu adalah orang yang telah ia tunggu-tunggu. Jamie yang semakin terkejut bertanya bagaimana Armeon mengetahui tentang bahasa kuno dan hal-hal yang terlupakan. Armeon dengan tenang menjawab bahwa ia mempelajari bahasa kuno sambil mengikuti jejak orang tersebut. Jamie semakin terkejut dan tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Ia bertanya, "Apa jejak Diablo Volpir ada di dunia ini?" Armeon yang tersenyum akhirnya mengungkapkan bahwa nama itu memang benar. Meskipun ia telah mencari sepanjang hidupnya, ia tidak mengetahui nama orang tersebut, tetapi Jamie, pewaris nama itu, ternyata membawa kekuatan luar biasa. Tiba-tiba, Armeon mengumpulkan energi di tangannya dan berkata, "Tidak masalah jika aku memberikan ini padamu." Energi itu langsung menyelimuti tubuh Jamie dan perlahan masuk ke dalam dirinya. Jamie yang terkejut merasakan energi luar biasa itu, bahkan kelereng kehidupan yang ada dalam tubuhnya terasa penuh. Namun, Armeon masih belum selesai. Ia mengeluarkan sebuah kubus yang dilindungi energi besar dan berkata, "Gremia adalah artefak yang bisa dibentuk menjadi apapun. Objek dengan potensi tak terbatas yang bentuk dan kegunaannya berubah sesuai keinginan penggunanya." Armeon melemparkan kubus itu ke arah Jamie dan mengungkapkan bahwa dirinya tidak berdaya di hadapan keberadaan itu. Untuk menyambut kedatangan orang yang ditunggu-tunggu, ia membuat artefak tersebut dengan segala kemampuannya. Dengan kebingungan, Jamie menerima kubus itu, dan Armeon menjelaskan bahwa dirinya memberikan otoritas penuh atas artefak itu kepada Jamie. Jamie yang mendengar itu langsung mengepalkan tangannya, terkejut dan bergumam bahwa artefak itu setara dengan 3 artefak suci yang telah ia buat, bahkan lebih kuat daripada ketiganya. Cerita kemudian berpindah kembali ke gereja Peiro yang kini diterpa hujan deras. Lars berlari cepat menuju gereja itu dengan ekspresi cemas di wajahnya. Ketika ia memasuki gereja, ia terkejut melihat sang uskup yang terluka parah. Dengan panik, Lars segera mendekati uskup. Namun sang uskup yang dalam kondisi lemah membuka matanya dan menyadari kehadiran Lars. Dengan gemetar, sang uskup berusaha membuka mulutnya untuk berbicara. Namun Lars memotongnya, ingin segera menyembuhkan sang uskup. Namun, saat Lars hendak menyembuhkan, energi biru menghalangi proses penyembuhannya. Sang uskup dengan lemah berkata bahwa usahanya sudah sia-sia. Lars yang semakin bingung, bergumam ada kekuatan suci lain yang menghalangi dirinya. Sang uskup yang tidak berdaya menguatkan dirinya dan meminta Lars untuk mengejar Ricky, Anna, dan Saintes.
Lars yang terisak menangis bertanya apakah ini adalah perbuatan badan keagamaan Zenit. Dengan gemetar, sang uskup mencoba mengangkat tangannya dan berkata dengan suara pelan bahwa Lars harus segera mengejar mereka. Lars yang begitu mencintai uskupnya, menggigit bibirnya dan berjanji bahwa ia akan membalas dendam kepada mereka. Meskipun sang uskup tersenyum dengan lemah, ia menegaskan bahwa tidak perlu ada dendam. Lars harus melindungi mereka, dan dengan itu, sang uskup mengelus tangan Lars yang masih menangis. Para pengikut Dewi Pero yang tampak berlarian menghindari serangan, mengisyaratkan bahwa bahaya semakin dekat. Lars yang melihat tangan sang uskup yang perlahan terjatuh, mendengar ucapan sang uskup dengan nada yang semakin pelan, memohon agar Lars segera pergi. Ini adalah permohonan terakhir dari orang yang sangat Lars hormati, yang telah dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Lars hanya bisa terdiam, meratapi kepergian sang uskup yang sangat ia sayangi. Pertempuran di gereja Pero telah berakhir, namun ini bukan akhir dari segalanya. Rahasia yang tersembunyi mulai terungkap, dan takdir para tokoh mulai bergerak menuju pertempuran yang lebih besar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Jamie akan menemukan kebenaran di balik Gremia? Dan bagaimana Lars menghadapi kehilangan terbesarnya? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.